Shalom keluarga damai, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita memasuki di penghujung bulan Januari. Kita merenungkan firman Tuhan di dalam Renungan Samas, Rabu 31 Januari 2024. Kita bersyukur satu bulan kita boleh lewati di dalam kasih setia Tuhan yang memelihara. Maka itu mari kita menyiapkan hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Kami percaya tangan kasih setiamu lah yang menopang hidup kami. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, dapatkah orang Kristen dirasuki? Nah, firman Tuhan didasarkan pada 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B. 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B. Demikian firman Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Satu kali ketika saya masuk di dalam perkuliahan di Seminari Alkitab Asia Tenggara tahun 87, ada seorang teman, dia menceritakan satu pengalaman di mana sebelum dia bertobat, sebelum dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan, masuk di Seminari Alkitab Asia Tenggara itu, dia ada satu peristiwa di mana dia itu memiliki satu kekuatan atau kuasa untuk menyantet orang, untuk merasuki seseorang. Nah, pada saat itu dia mencoba untuk menyantet seorang Kristen, orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Dan dia kaget karena santet atau kekuatan kuasa yang dikirimkan kepada orang itu tidak bisa masuk, mental. Sehingga pada akhirnya dia berkesimpulan bahwa di dalam diri orang itu, orang yang percaya kepada Kristus itu, ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang dia miliki. Sehingga pada saat itu dia mengalami satu pertobatan. Dia meninggalkan segala kuasa-kuasa yang selama ini dia pegang, dan dia berbalik untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bertobat dan dia menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Keluarga damai, kalau tema yang kita renungkan ini, dapatkah orang Kristen dirasuki? Berdasarkan firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B ini dengan jelas, bahwa roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam diri kita, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, itu dikatakan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Keluarga damai, jadi untuk menjawab dapatkah orang Kristen dirasuki, pertanyaannya adalah orang Kristen yang macam apa? Kalau hanya orang Kristen sebatas agama saja, hanya ikut-ikutan saja, bisa jadi orang itu belum memiliki Kristus, belum ada di dalam Kristus, di mana Roh Kudus belum ada di dalam diri orang itu. Maka kalau itu yang terjadi, ya orang Kristen yang model begini itu masih bisa dirasuki. Tetapi jikalau kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan, mengalami kelahiran baru, sebagaimana dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Kristus, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diterima dari Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka kalau saat ini kita sudah sungguh menjadi orang Kristen, bukan hanya agama Kristen, tetapi sungguh percaya kepada Kristus Yesus, maka dengan tegas kita dapat menjawab pertanyaan dari tema ini. Dapatkah orang Kristen dirasuki?
Tidak. Sebab apa? Sebab roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maka itu keluarga damai, jikalau pada saat ini kita sudah sungguh percaya kepada Kristus, biarlah ini menguatkan iman kita, bahwa di dalam segala situasi kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus yang terus memimpin kita, menjaga kita, memelihara iman kita, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita boleh hidup di dalam damai sejahtera dari hari ke hari. Keadaan apapun, kita masih tetap bisa menikmati anugerah Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena dengan firman-Mu kami diteguhkan iman kami, bahwa kami di dalam Kristus, di mana Roh Kudus yang berkuasa melebihi segala apapun di dalam dunia yang boleh tinggal di dalam hidup kami, sehingga membuat kami tidak dapat dirasuki dengan kuasa-kuasa kegelapan. Justru kami dengan kuasa-Mu, kami boleh menghancurkan, kami boleh menengking, menolak segala kuasa itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.